Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insya-Allah, bapa-bapa dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawab Allah, kita sedang membahas tentang fadilah surat Sad. Dan di pertemuan yang lalu, salah satu fadilah yang sudah kita bahas dalam surat Sad, Allah cantumkan tentang permintaan Nabi Sulaiman untuk meminta kekayaan yang tidak pernah ada tandingannya. Dan sebahagian kecil mengatakan dibolehkan beramal dengan doa tersebut, meminta kaya dengan doa Nabi Sulaiman. Tapi jumhur ulama sebahagian besar mengatakan doa itu khusus untuk Nabi Sulaiman, tidak boleh diamalkan dengan gaya berdoa seperti itu. Tapi bukan bermakna dilarangnya untuk memohon kekayaan. Dibolehkan memohon kekayaan. Berdoa minta kaya itu adalah harapan semua orang, apalagi ibnu Adam. Kata Rasulullah, seandainya dia sudah punya satu gunung emas, maka dia pasti akan mencari satu gunung emas yang lain. Cuma meminta kaya yang dibolehkan adalah minta kaya dengan niat untuk melakukan amal dengan kekayaannya. Makanya ada hadis yang menyebutkan tentang hadis dari Abi Kabasyah Al-Anmari yang menyebutkan tentang 4 golongan yang pahala dan dosanya sama di sisi Allah. Disebutkan contoh di situ, golongan pertama yaitu orang kaya yang diberi ilmu oleh Allah, kaya berilmu, dan dia bersedekah, memberi sesuatu kepada orang lain sesuai permintaan Allah. Nah, orang ini pahalanya penuh di sisi Allah, sudah kaya, berilmu, dermawan. Tapi di sisi lain ada golongan kedua, miskin, hanya berilmu tapi miskin. Dalam doanya, dalam harapannya, dia selalu meminta kepada Allah, seandainya aku kaya seperti orang pertama, seandainya aku bisa kaya ya Allah, kalau engkau kayakan aku seperti orang pertama, yaitu yang dermawan itu, yang bersedekah itu, yang beramal saleh dengan kekayaannya itu, maka aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Jadi niat lurusnya itu menjadi kaya untuk menjadi orang dermawan. Jadi ini kadang-kadang terbersit dalam hati, menyolong kaya. Kalau saya kaya, ini masjid ni semua saya bangun. Kalau saya kaya, itu semua anak-anak yatim saya santuni. Kalau saya kaya, semua janda-janda saya kahwini. Contoh begitu. Berujung anak mengaklum. Tapi apa boleh buat. Jadi Bapak Ibu maka Allah, niat saleh untuk kaya tapi demi beribadah kepada Allah dibolehkan. Di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan, orang yang hanya berniat ini, orang miskin yang berilmu ini, dia hanya dengan niatnya ingin jadi kaya, pahala orang kaya pertama
sama dengan pahala orang yang berniat ingin kaya. Kalau tujuan niat kaya untuk melakukan amal saleh seperti orang kaya tadi. Jadi dibolehkan. Cuma kalau niat itu tidak kuat, sebaiknya tidak usah minta kaya. Kenapa? Rata-rata kekayaan menjatuhkan kita ke dalam kekufuran kepada Allah. Orang kalau sudah kaya kadang-kadang banyak yang lupa. Ada teringat sedikit sekali dibandingkan yang Allah beri. Allah beri segala-gala, yang dia berikan untuk agama cuma sedikit. Walaupun dulu dia berjanji, kalau saya kaya, ketika kaya, untuk Allah hanya sedikit. Jadi lebih banyak untuk pribadi, lebih banyak untuk kehidupan, kenyamanan, kenikmatan hidup pribadi. Orang kaya beli mie 3 bungkus, 2 bungkus untuk keluarga, 1 bungkus untuk orang miskin. Jadi lebih banyak untuk pribadi. Memang sedekah, seminggu sekali sedekah, cuma seminggu sekali. Tidak begitu gaya Nabi, tidak begitu gaya sahabat. Hampir seluruh hartanya mereka berikan. Makanya Rasulullah mengatakan, ma akhsha alaikum al-faqra. Aku tidak takut kalian miskin. Nabi tidak khawatir kalau kita miskin. Tidak khawatir, karena orang miskin dimuliakan Allah di akhirat. Bahkan lebih dahulu masuk surga 40 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Bahkan Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, engkau masuk surga, jaminan. Tapi engkau akan masuk surga terakhir. Kenapa? Kekayaannya yang menghadang dia masuk surga. Dan yang miskin, Nabi tidak takut, tidak khawatir, malah miskin membuat orang dimudahkan di hisab. Yang Nabi takut apa? Iza busitat alaikum ad-dunya. Kalau dihamparkan dunia kepadamu, fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Lalu engkau berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana yang telah terjadi kepada orang-orang sebelummu. Jadi Nabi takut kalau kita tiba-tiba begitu mudahnya gaji keluar, gaji pokok 3,5 juta, sertifikasi 3,5 juta, sudah 7 juta, ditunjang sana, ditunjang sini, sana sini 15 juta sebulan. Yang kita sedekah dari 15 juta, paling hebat 1 juta. Masih jauh sekali dengan persentase yang Nabi ajarkan dan sahabat. Jauh sekali. Makanya kalau tidak lurus niat, sebaiknya jangan berdoa minta kaya. Mintalah saja yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu doa terbaik yang kita lantunkan. Kalau kita benar-benar tidak punya sifat seperti sifatnya sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan Ali merindukan kaya pun tidak kaya.